Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Om Son dalam pembahasan matematika ya. Kali ini saya bahas tentang akar-akar persamaan suku banyak, khususnya akar-akar rasional. Ada beberapa langkah-langkah yang harus kita lakukan. Langkah ini memang cenderung coba-coba. Jadi kita pakai langkah 1, kalau gagal langkah 2, kalau gagal langkah 3 dan seterusnya. Kalau langkah 1 berhasil, boleh dicoba langkah 1 lagi gitu ya. Nah, begitu juga langkah 2 ya. Kalau misalkan langkah 1-nya gagal, gunakan langkah 2. Kalau gagal, ya udah ke langkah 3. Tapi kalau misalkan berhasil, nanti coba lagi langkah satu lagi sampai kira-kira gagal ya dan seterusnya. Tergantung derajat persamaan suku banyaknya ya gitu. Jadi kadang kalau derajat suku banyaknya besar ya cenderung langkah coba-cobanya ya lebih banyak. Langkah 1 jika A0 sama dengan 0, maka salah satu akarnya adalah 0. Langkah kedua adalah jika jumlah koefisien sama dengan 0, maka salah satu akarnya adalah 1 ya. Langkah ketiga, jika jumlah koefisien X pangkat ganjil sama dengan jumlah koefisien X pangkat genap, maka salah satu akarnya adalah min 1. Yang keempat, jika ketiga persyaratan di atas sudah tidak terpenuhi, maka lakukan langkah coba-coba. Bagilah suku banyak dengan X min K, dengan K adalah faktor dari A0. Jadi A0 ini kita faktorkan berapa kali itu ya. Jika sisanya 0, maka salah satu akarnya adalah K ya. Kemudian sebenarnya ada langkah kelima sih. Kalau langkah 1, 2, 3, 4 udah gagal ya, kemungkinan akar-akarnya adalah akar-akar irasional atau bahkan akar-akar yang tidak real. Yang jelas banyak akar itu sesuai dengan derajat suku banyak yaitu N. Nah, sekarang kita ambil contoh soalnya. Misalkan suku banyaknya adalah ini ya, X pangkat 6, kemudian dikurang 5X pangkat 5, berikutnya dikurang X pangkat 4, ditambah 23X kuadrat, dikurangi 18X sama dengan 0. Sorry, ini bukan kuadrat tapi pangkat 3 gitu ya. Nah, jadi di sini A6-nya 1, A5-nya min 5, A4-nya min 1, A3-nya 23 ya. A2 nggak ada 0. Tapi nggak ngefek A2 itu ya. Gitu. A1 min 18 dan A0-nya nggak ada ini. A0-nya 0 gitu. Berarti kan salah satu akarnya 0. Maka ini saya bagi dulu ya dengan X. Berarti nanti di sini X pangkat 5 min 4X pangkat 4. Bukan 4 ini, 5. Nggak usah berkurang koefisien, yang berkurang pangkat aja ya. Jadi di sini 5X pangkat 4 dikurang X pangkat 3 ditambah 23. X kuadrat min 18 sama dengan 0. Gitu deh. Berarti dari sini saya dapatin X sama dengan 0. Atau yang ini X pangkat 5 min 5X pangkat 4 dikurang X pangkat 3 ditambah 23X kuadrat min 18 sama dengan 0. Kita lihat A0-nya. A0-nya ternyata min 18, sudah nggak 0 ya gitu. Jadi langkah 1 sudah tidak bisa kita lakukan lagi. Langkah 2 tadi adalah masalah jumlah koefisien. Kalau jumlah koefisiennya 0 ya sudah. Berarti nanti salah satu akarnya 1 ya. Jumlah koefisien 1 dikurang 5 ya. Min 4. Min 4 dengan min 1 jadi min 5, min 5 tambah 23 adalah 18, 18 kurang 18, 0. Nah, ternyata 0. Kalau 0 berarti salah satu akarnya 1, maka lakukan pembagian oleh X min 1. Jadi ini 1, min 5, min 1, koefisien X kuadratnya 23, koefisien X nggak ada berarti 0. Dan terakhir konstantanya min 18 ya. Konstanta ini juga juga bisa dikatakan koefisien X pangkat genap ya. Kenapa pangkat genap ya? Karena sebenarnya 18 ini masih dikali X pangkat 0. 0 itu termasuk genap. Nah, terus nanti di sini 1
Ini turun 1 dikali 1 adalah 1. Jumlahnya nanti min 4. Min 4 kali 1 nanti min 4. Jumlahnya nanti min 5. Min 5 dikali 1 nanti min 5. Jumlah 23 dengan min 5. Itu adalah 18. 18 kali 1, 18. Ini kita jumlahin 18. 18 kali 1 itu berarti 18. Maka di sini nanti 0. Gitu. Nah, sekarang ini berarti hasil baginya adalah X pangkat 4 min 4X pangkat 3 min 5X kuadrat plus 18X ditambah 18 sama dengan 0. Jumlah koefisien 1 kurang 4 min 3. Min 3 dengan min 5 min 8. Min 8 tambah 18 itu adalah 10. 10 dengan 18 28. Ternyata nggak 0 ya gitu. Selanjutnya kita jumlahkan koefisien X pangkat ganjil dan genap ya. Pangkat genapnya dulu boleh. Pangkat genap di sini ada 1, kemudian nanti ada min 5. Bukan bilangnya genap ya, tapi yang X-nya pangkat genap ya, yaitu pangkat 4, pangkat 2, dan yang pangkat 0. 1 kurang 5 min 4 tambah 18. Berarti nanti akan ketemu berapa? 14. Nah, terus pangkat ganjilnya di sini ada min 4 ditambah yang ini 18. Nah, ternyata ini juga 14, berarti sama. Kalau sama berarti salah satu akarnya adalah min 1. Nah, jadi nanti ketika sudah tahu akarnya min 1, ya udah kita lakukan pembagian lagi. Ini 1, kemudian nanti min 4, berikutnya min 5, berikutnya 18, berikutnya lagi 18, min 1 udah ini ya. Kita coba min 1 nih. Nah, 1 dikali min 1 adalah min 1, jumlahnya nanti min 5. Min 5 dikali min 1, 5, jumlahnya 0. 0 dikali min 1 ya 0. Ini jumlah 18, 18 dikali min 1, min 18. Jumlah 0 gitu. Betul ya, kalau jumlahnya 0 berarti min 1 adalah akar ya gitu. Jadi nanti akar berikutnya adalah min 1. Nah, sekarang ini suku banyak tinggal X pangkat 3 min 5X kuadrat plus 18 sama dengan 0. A0-nya di sini 18. X pangkat genapnya min 5 saja. X pangkat ganjil jumlahnya 1. Min 5 dengan 18, 13. X pangkat ganjilnya 1 aja. Ternyata nggak sama. Jadi langkah ini udah nggak bisa lagi nih, langkah ketiga. Langkah keempat yaitu coba-coba ya dari faktor 18. Faktor 18 ini kita coba. Salah satunya faktor 18 itu kan 1. Jadi tapi 1 nggak usah kita coba. 1 sama min 1 karena udah kita pakai langkah di atas. Jadi sebenarnya langkah 2, langkah 3 pun boleh kita hilangkan. Karena itu masuk kategori langkah coba-coba. Tapi biar cenderung nggak coba-coba, ya udah kita lakukan tadi ya jumlah koefisien dan seterusnya. Nah, sekarang ini 1, kemudian nanti min 5, berikutnya nanti 0, berikutnya 18. Faktor berikutnya setelah 1 berapa? 2 kan? 1 kali 2, 2, jumlahnya min 3, min 3 kali 2, min 6, jumlahnya min 6, saya kali 2, min 12, ternyata jumlahnya 6, jumlahnya nggak 0. Kalau nggak 0 berarti gagal. Jadi jangan pakai langkah ini. Bukan jangan pakai langkah ini, pakai faktor yang lain maksudnya. Selain 2, misalkan 3, 3 juga bisa kan? Min 2 juga boleh kalau mau nyoba. 1 kali 3, 3 jumlahnya min 2 kali 3 min 6, jumlah min 6 kali 3 min 18, jumlah 0. Ya gitu. Jadi yang tersisa ini X kuadrat min 2X min 6 sama dengan 0. Ini sih kelihatannya difaktorkan udah sulit.
Saya pindahkan aja ke kanan, x kuadrat min 2x sama dengan 6. Kedua ruas ditambah 1, x kuadrat min 2x ditambah 1 sama dengan 7. Kita selesaikan dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Ini ya gitu. Nah, x kuadrat min 2x plus 1 itu kan berarti x min 1 kuadrat. Sama dengan nanti 7. X min 1 sama dengan plus minus akar 7. X sama dengan 1 plus minus akar 7. Ya gitu. Jadi penyelesaiannya tadi pertama apa? Kita dapat 0, berikutnya dapat 1, berikutnya dapat min 1. Ya. 0, 1, min 1. Ini 3. Kemudian 1 min akar 7, 1 plus akar 7. Kalau kita urutkan gimana nulis himpunan penyelesaiannya? Biasanya penulisan himpunan penyelesaian dimulai dari yang kecil. Yang paling kecil mana? Apakah min 1? 1 dikurangi akar 7, itu nggak nyampe 3 ya. Akar 7 antara 2 dan 3, tapi lebih dari 2. 1 kurangi 2 min 1, berarti ini paling kecil. 1 min akar 7. Berikutnya nanti min 1. Berikutnya 0. Berikutnya 1. Berikutnya berapa ya? Berikutnya 3. Dan yang paling besar 1 plus akar 7. Nah, itu ya. Inilah himpunan penyelesaiannya ya dari persamaan suku banyak ya. Inilah akar-akar suku banyak yang kita cari. Selagi masih akar-akar rasional, ini kategorinya masih mudah. Kalau irasional, nah nanti perlu pemecahan cara-cara lain yang lebih dahsyat gitu. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.